Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Kemarahan Jokowi semakin besar, 21 bahan ekspor Jokowi stop dengan paksa. Pasti melalui tahapan-tahapan yang panjang dan melalui cobaan-cobaan yang tidak ringan, melalui ujian-ujian yang tidak ringan, menghadapi tantangan-tantangan yang setiap hari harus kita hadapi, kita carikan jalan keluar, menghadapi rintangan-rintangan yang itu harus kita carikan jalan keluar. Pasti seperti itu. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Triliun teman-teman di tahun 2023. Apa yang akan dilakukan ke depan? Kita fokus pada hilirisasi. Tidak ada cara lain untuk mendongkrak pertumbuhan investasi kita dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan sekaligus mendorong Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern. Julukan ia berikan terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor biji nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization. Bahlil mengatakan, larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia. Nikel merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel itu terbukti ampuh memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Terbukti pada 2017 sebelum larangan ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US 3,3 miliar, lalu setelah dilarang ekspornya naik menjadi US 27,8 miliar di 2022. Ini kok masih ada negara seperti ini di dunia yang sudah merdeka seperti penjajah baru. Ini nggak benar, dengan alasan ini terjadi monopoli pasar, padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDGs, ujarnya dalam webinar Indef Rabu 8 Februari. Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut, sebab jika ekspor biji nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi. Sekalipun dibawa ke WTO nggak masalah, itu hak mereka, tapi kami nggak akan pernah gentar untuk melawan itu, jelasnya. Lebih jauh, Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya, semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya. Gak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini, semua di dunia ini sudah pada merdeka. Kita hargai pungkasnya. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor. Mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah, salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut, kata Bahlil, akan diperluas ke 21 komoditas lainnya. Selain bauksit, tembaga, timah, kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia. Sampai 2040 itu ada 21 komoditas, ujarnya. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru era modern karena seenaknya mempermasalahkan kebijakan negara orang. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern. Julukan ia berikan terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor biji nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization. Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia. Nikel merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel itu terbukti ampuh memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.
Bahlil sebut Uni Eropa sebagai penjajah baru terbukti pada 2017 sebelum larangan ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US 3,3 miliar, lalu setelah dilarang ekspornya naik menjadi US 27,8 miliar dolar. Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut sebab jika ekspor biji nikel tidak dilarang pada 2020, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi. Lebih jauh, Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya, semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya. Gak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini semua di dunia ini sudah pada merdeka, kita hargai, pungkasnya. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah. Mengenal minyak kita, migor murah yang kini langka dan mahal di pasar, salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut, kata Bahlil, akan diperluas ke 21 komoditas lainnya. Selain bauksit, tembaga, timah, kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas, ujarnya. Mengenal minyak kita, migor murah yang kini langka dan mahal di pasar, berikut daftar 21 komoditas yang bakal dilarang ekspornya. Batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal beton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, lot, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, garam.